Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Buddhaya, Om Siddhirastu, Tat Astu Swa, Om Anubhadra, Kartawiyantu, Wiswata. Pertama-tama kita haturkan ucapan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widibasa atas asung ketawaran nugrahannya. Saya dapat berlomba di Dharma Wacana Highfest 2025. Sebelum kita memasuki materi, alangkah terbaiknya terdapat sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muka Gede Yonirta Pramana dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. Di sini saya akan membawakan materi Dharma Wacana tentang pelestarian kearifan lokal untuk mendukung generasi emas 2045. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan suatu keanekaragaman yang sangat khas tentang suku, budaya, agama, ataupun keajaiban lainnya. Suatu kearifan lokal merupakan suatu khasana budaya Indonesia. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa dan berposisi sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia juga memiliki sebuah keanekaragaman hayati, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber daya manusia. Dan kearifan lokal itulah yang mendukung Indonesia sebagai negara majemuk yang diakuisisi oleh Badan UNESCO milik dunia. Indonesia juga sangat kaya akan ragam etnis. Oleh karena itu, kearifan lokal itulah yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Kearifan lokal juga sangat penting bagi bangsa Indonesia karena kearifan lokal merupakan identitas pribadi antara suku, budaya, dan adat. Jika Anda berpikir dan berbenak apa isi hati dari Indonesia, mungkin kalian berpikir tentang suku, tentang kearifan lokal, atau mungkin tentang budaya. Ya, itu salah satunya. Dikarenakan dalam Utsawa Hindu mengatakan bahwa kearifan lokal menjadi diri pribadi Hindu yang bermartabat dan terhormat. Kearifan lokal juga menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya sistem norma keadatan. Apa itu sistem norma keadatan? Seperti yang saya ketahui bersama, sistem norma keadatan merupakan norma, perilaku, pedoman bagi bangsa. Dan sistem norma keadatan ini sudah berlaku di Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Seperti halnya melakukan sebuah upacara, kemudian melakukan sebuah tatwa dan susila. Kita sambungkan dengan trikraka umat Hindu yang melambangkan tentang tatwa, susila, dan upacara. Ini sama halnya dengan kearifan lokal di budaya Indonesia. Dia menjunjung tinggi segala kehormatan budaya, ras, dan juga agama. Serta pemerintah Indonesia juga mengaku bahwa kearifan lokal budaya perlu kita jaga, perlu kita sadari bersama. Seperti Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 32 tentang kebudayaan, pemerintah Indonesia menegaskan sekali lagi bahwa kearifan lokal perlu adanya segmentasi lebih lanjut dan juga sedimentasi lebih dalam tentang hanya pembagian peradaban. Apa itu pembagian peradaban? Pembagian peradaban adalah di mana kita mengetahui revolusi di nenek moyang kita, dan juga kita mengetahui bagian-bagian yang ada di dalam struktur nenek moyang kita. Dan kita juga harus tahu bagaimana asal usul kearifan lokal ini bisa lahir.
Nah, kearifan lokal ini bisa lahir dikarenakan ada suatu unsur kebudayaan. Budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi yang berarti adalah suatu usaha dari masyarakat untuk membangun sebuah kebudayaan yang berlanjut. Contohnya seperti di Bali, ada suatu kebudayaan bernama subak. Apa itu yang dimaksud dengan subak? Pengairan air atau hanya sistem gotong royong seperti di Jawa? Tidak. Subak itu mengimplementasikan di dalam Hindu yaitu Trihita Karana, keseimbangan antara Pakongan, Mahan, dan juga Parahyangan. Hubungan inilah yang sangat penting dan harus dimiliki sebagai generasi Hindu. Dikarenakan tanpa ada ketiga komponen tersebut, budaya kita atau budaya Bali tidak bisa akan terbentuk. Kemudian di dalam subak Bali juga ada konsep Trihita Karana, sistem persaudaraan antar umat Bali atau juga sesama umat lainnya. Dan di sistem subak itu juga menerapkan hukum gotong royong atau hukum tatong asih, artinya aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Seperti yang dijelaskan di kitab suci kita, Weda mengatakan bahwa Waisudaiwa Kutumbakam, yang artinya seluruh umat manusia ini adalah bersaudara. Jadi umat Hindu memproklamirkan bahwa bersaudara itu sangat baik dan bisa menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Jika kita lihat kembali Pancasila, maka terimplementasilah di sila kedua. Kemudian setelah saya menjelaskan mengenai kearifan lokal, bagaimana potensi remaja atau generasi muda kita dalam melestarikan kebudayaan lokal. Salah satunya adalah di mana kita bisa memproklamirkan atau membawa budaya kita ke mancanegara. Bahwa di mancanegara itulah budaya kita bisa dikenal, dipahami, atau diteladani oleh masyarakat-masyarakat luar, sehingga paham-paham kebudayaan kita bisa berangsur-angsur lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi generasi muda kita paham bahwa kearifan lokal di Indonesia ini sangatlah banyak dan sangatlah kaya. Kemudian contoh-contoh implementasi dari kearifan lokal sudah saya bilang sedari tadi bahwa subak Bali itu adalah salah satu implementasi utama dalam kebudayaan lokal. Selain subak Bali, juga banyak sekali implementasi sebenarnya, seperti gotong royong di Jawa dan Sumatera, kemudian tradisi Maluku dan juga tradisi kemanusiaan lainnya. Itu juga merupakan sebagai sumber daya atau implementasi dalam kebudayaan kita. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, layaknya kita membangun, kita menyadari, dan kita membangun seluruh komponen-komponen di dalamnya agar kearifan lokal kita ini semakin dikenal dan juga semakin dipahami oleh masyarakat luar. Saya berharap generasi muda memiliki pedoman khusus dan peraturan terbaru mengimplementasikan seluruh undang-undang yang ada di Indonesia untuk menjaga dan juga melestarikan kearifan lokal. Karena selain konsep-konsep tadi, dia adalah siapa yang menjaga kearifan lokal jika diri kita sendiri yang berniat atau membangun, menyadarkan seluruh masyarakat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dan bangsa yang telah bisa mengancahkan budayanya di luar mancanegara. Sekian Dharma Wacana saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur suwun. Kami aturkan Parma Santi. Sekian Om Santi Santi Santi.